Politik hari ini. Ada kabar baru. Sekarang wasit ikut kompetisi. Bagaimana rakyat mau tenang jika pengaman ikut baku hantam? Harusnya aku melapor. Wasit, di sana ada yang main curang. Wasitnya kan ikut curang. Aku takut demokrasi kita cuma pelantara kepentingan. Hak-hak berpendapat hanya milik sepihak. Dan yang lebih aku takuti, rakyatnya dibikin bodoh semua. Jelas-jelas wasit curang. Penonton malah membela. Yang paling aku takuti, penonton ribut dengan penonton gara-gara membela wasit curang. Pemain dan pemain malah senang ada hiburan. Kalau kamu buta dengan kecurangan itu, kamu bodoh. Kalau kamu membela wasit tanpa dalih, bodoh kamu permanen. Pada suatu malam, lampu jalan dinyalakan. Tersenyumlah orang-orang. Pada suatu malam, pelacur mendapat uang, bersetubuh di kuburan. Pada suatu malam, pengemis di emperan, mendekam tahan kedinginan. Pada suatu malam, ahli agama merintih, meminta ridhonya ilahi. Pada suatu malam, jelang subuh berkumandang, siapa Tuhan sayang? Siapa Tuhan sayang? Sang waktu. Lalu ketika mentari menggesekkan pipinya di angkasa raya, pagi seperti rindingan bocah kecil, mau tak mau tercipta tetesan bening. Sekalibat seniman mengagumi indahnya waktu, haiku katanya. Maka dikatakan pula, cahya mentari, rumpun-rumput bergoyang, embun menghilang. Patah sudah harapan yang indah-indah, hari berganti hati mesti pasrah, tetapi tiada salah, esok berharap lagi. Belum selesai sengketa tanah wakaf. Lalu tulang belulang itu lebur, daging lepas dan membusuk, cacing terus menggali, barangkali ada yang tersisa. Tidak ada. Belum juga selesai, kain kafan terurai, dibalut kain kaftan, katanya demi penghormatan, jasad yang mati mau dipindahkan. Kapan bisa tenang manusia? Hidup pernah diledek dunia, sudah mati masih aniaya. Memang jasad tidak berguna. Sesal. Tenggelam kau pada kelam nyanyian burung
gagap. Hati yang mati tiada benar dikubur lagi. Menangislah, menangislah. Temaram dosa. Pada temaram menjelang hilang, kau dudukkan kepingan-kepingan rasa. Bau tanah mencuat dan asap berdebu selepas gerimis. 1, 2, 3 jatuh. Malu-malu sejukmu. Dan tanah meredam, bumi yang murka. Suhu udara menjadi, ini bukannya dingin malah bikin gerah. Pada cantik jarum lampu menyala, temaram benar akan diganti. Malam selimuti jiwa yang takut. Dengan terpaksa, gelap jadi tampak. Telanjang melucut amal, berpunggung kebenaran, dan dosa-dosa sah. Dan dosa-dosa sah. Teman setia tanpa celah. Bantu aku. Bantu aku jatuh dalam sinjangmu untuk berbagi kesenangan hidup. Tentang wanita hilang perawannya diperkosa. Bagaimana menghiburnya tetap hidup. Awan tebal membalut bebal, tak bisa diurai, ada di Riau. Bantu aku membubuhkan kesedihan di kertas-kertas dan dinding-dinding. Bagaimana menjaga pohon tetap hidup. Seorang guru mesti juga pentingkan hidup. Andai dia tidak bahagia, bagaimana bisa mengajar sukacita? Saat ajaran tak kunjung paham, semangat mulai padam. Cita-cita terbang, aku murung dalam tempurung kamar yang hampir rampung. Bantu aku. Bantu aku naik dari kesakitan kemarin. Terlalu sakit kurasa hingga mengambang sia-sia. Bantu aku. Janji. Kata melengking di mulut birokrat, seperti patahkan pisau, kita sendiri yang terluka. Kuku dipotong setiap hari, supaya bohong bisa diulangi. Semudah mengembusi ketidakjujuran dan janji, yang hidup selalu punya topeng dibungkus baru. Di mata malam. Di mata malam, kelopaknya enggan terpejam, menutup keasingan ekor bintang kejora. Seorang gadis mengintip dari jendela. Ia kabarkan bencana dari negeri Cina. Di mata malam, sunyi semakin suram. Ini gubuk selasar kota dari bocah jalanan. Kabarnya bencana dinyanyikan kakek tua yang beringsut sudah siap menyundul tanah. Malam
ternyata tak mengajarkan cinta, walau sepasang kekasih tidur sama-sama. Dan bencana tak mengajarkan waspada, walau sakit dan mati di kepala. Pasrah saja sebelum menyesal. Kita akan mulai mengerti tentang hidup ketika tidak punya tujuan berarti di dunia. Pernah suatu ketika malaikat disuruh sujud, ia sujud. Ketika kita mulai sadar, ibadah hanya karena disuruh ibadah, bukan apa-apa. Bukan Qais yang hijrah karena wanita, pun sebaliknya. Ketika cinta dijatuhkan dan tidak menolak, atau menerima derita yang seharusnya banyak pilihan lain, menjalani semuanya karena sadar diri seorang hamba manut saja, atau menerima takdir secara sukarela ketika jodoh dan kematian di tali yang sama. Maka itu, kekasihku, pejamkan matamu malam ini dan mulailah menerima semuanya. Ketika cinta dan derita tidak bisa dibedakan, dua-duanya bisa dinikmati. Seperti Robiah Adawiyah melantunkan cintanya, meninggikan gugusan-gugusan terang tentang surga dan neraka. Ia pasrah. Mari, saudara-saudaraku, tanggalkan keagunganmu. Mulailah terlelap dengan meditasi soal nanti. Ketika seorang kaya menangis di pinggir jalan, meminta setiap orang datang ke rumahnya untuk menyantap jamuan dan menerima hadiah intan berlian. Pada saat itu, di jalan-jalan tak ada pengemis, tak ada al-fakir, tak ada orang membutuhkan sumbangan. Manusia hidup sendiri-sendiri menanggung beban hartanya. Pada saat nanti itu, senyumlah hadiah terindah yang bisa diterima.